Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih bimbang, mereka ragu, khawatir, tidak tahu, bahkan tidak mengerti bahwa mereka sudah diselamatkan, dan mereka masih berdoa kepada Allah minta untuk diselamatkan. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Memang ada begitu banyak teori tentang keselamatan, tetapi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengetahui bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kita harus percaya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Allah, yaitu bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa itu adalah maut, yang artinya bahwa semua orang berdosa akan menerima upahnya, yaitu maut. Mereka semua sedang menuju ke neraka, mati untuk selama-lamanya. Dan kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Untuk itu, kita yang menyadari bahwa kita adalah seorang berdosa, kita harus datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Kita harus memohon pengampunan kepada Allah akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka Allah yang penuh dengan cinta kasih dan sayang kepada kita akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kita harus percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin, bahwa Allah tidak mengingat lagi akan segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus berkata supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus menyadari bahwa keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, yang sudah kita terima dari Allah, itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya mati tergantung di atas kayu salib. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, karena semuanya adalah kasih karunia Allah saja di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara memuliakan Allah saja di dalam kehidupan kita.
Dan kita harus menceritakan kasih Allah itu kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, supaya mereka juga diselamatkan sama seperti kita. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita saja, ada tanggung jawab di dalam keselamatan yang kita terima, yaitu kita harus menceritakannya kepada orang lain juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.